Tapi meski diam-diam dia menangis, dia harus mengatakannya. Lalu leluhur Ji Tianyao, apa maksudmu? Saya hanya akan mengatakannya dengan baik hari ini. Ucap Shen Gong Tianzun dengan dingin mendengus, bukannya Ji Xinyi dari keluarga Ji Anda dapat dengan bebas memilih menantu, bersaing dengan seni bela diri, dan Ji Ruyu, yang bekerja untuk saya, tidak mendapatkan perawatan ini. Bukankah itu berarti murid saya tidak memiliki status? Saya berharap leluhur Ji Tianyao dapat menjelaskannya hari ini. Shen Gong Tianzun berkata dengan ringan. Saat ini, nadanya tidak terlalu kasar, tetapi ketidakpuasan dalam suaranya telah tersampaikan dengan jelas. Tuan suci pekerjaan surgawi, Ji Tianyao berusaha menjelaskan dengan tergesa-gesa, alasan mengapa Xin Yi adalah karena permintaan Xin Yi sendiri, karena Xin Yi mengatakan dia mengagumi kekuatan utama umat manusia, orang-orang muda. Oleh karena itu, dia ingin untuk mengambil kesempatan ini untuk menemukan suami yang cocok untuk dirinya sendiri, dan Ji Ruyu tidak mengatakannya. Ji Tianyao berkata, bagaimana saya bisa memandang rendah Tiangong? Itu bagus. Shen Gong Tianzun mengangguk. Pada saat ini, semua orang telah memahami bahwa Shen Gong Tianzun dengan jelas menunjukkan kepalanya kepada Qin Chen di bawah komandonya. Jika Ji Ruyu benar-benar seorang penatua dari Tiangong, maka tidak sepenuhnya tidak masuk akal jika Tiangong itu memiliki beberapa nasihat tentang pernikahan pihak lain. Leluhur Ji Tianyao, bagaimana proposal saya sebelumnya? Biarkan Ji Ruyu juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Kandidat terakhir, tentu saja Anda dan saya memutuskan, bagaimana? Shen Gong Tianzun memandang Ji Tianyao dengan acuh tak acuh. Berbicara tentang ini, Shen Gong Tianzun sudah mengeluarkan napas dingin. Jika Anda tidak setuju satu sama lain, maka apakah Anda harus membunuh? Kata Ji Tianyao. Saat ini, Ji Tianyao telah dijebak di sini oleh Shen Gong Tianzun, tidak dapat maju atau mundur. Alasan mengapa keluarga Ji berlomba-lomba merekrut kerabat adalah untuk dapat bersatu dengan kekuatan ras manusia teratas melawan keluarga Xiao. Tetapi sekarang, jika Anda tidak menyetujui permintaan Tianzun Shen Gong, dikhawatirkan mereka akan menyinggung Tianwek. Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam, menimbangnya sejenak, dan berkata tanpa daya, jika demikian, lelaki tua itu mengumumkan di sini bahwa selain Ji Xinyi hari ini, saya juga akan merekrut kerabat untuk Ji Ruyu. Setiap talenta muda yang tertarik dengan keluarga Ji saya, siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Setelah Ji Tianyao mengumumkan hal yang sama tentang perekrutan kerabat untuk Ji Ruyu, diam-diam dia mengerang di dalam hatinya, karena Ji Ruyu telah dijodohkan dengan keluarga Xiao. Di mana dia memiliki Ji Ruyu kedua untuk diberikan. Namun, jika dia tidak mengatakan itu, dia akan langsung menyinggung pekerjaan Tian hari ini. Alih-alih efek perekrutan seni bela diri, dia akan menyinggung kekuatan surgawi yang paling tinggi terlebih dahulu. Selain itu menyinggung Tianjiao, kekuatan Tianzun paling istimewa dalam umat manusia, jadi dia hanya bisa menyetujuinya. Pada saat ini, Ji Tianyao sangat tertekan, dan menatap Ji Tianqi dengan tajam. Jika bukan karena Ji Tianqi yang menjadikan Ji Ruyu orang suci, berikan dulu kepada keluarga Xiao, bagaimana mungkin ada hal yang merepotkan hari ini. Dia tahu bahwa Qin Chen ini adalah wakil kepala Aula Tianwek, dan dia didukung oleh Shen Gong Tianzun. Posisi Ji Ruyu di Tiangong sangat penting, di mana keluarga Ji mereka masih perlu bekerja keras untuk merekrut kerabat kekuatan surgawi lainnya. Di antara banyak pasukan Tianzun teratas di ras manusia, Tiangong tidak diragukan lagi adalah yang teratas. Oke, Shen Gong Tianzun tertawa, napasnya surut, tetapi dia berhenti berbicara. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Qin Chen. Nenek moyang Ji Tianyao, saya tidak tahu seberapa berbakatnya Ji Ruyu. Dia benar-benar membuat dua talenta muda dari Tiangong dan Thunder God Sect jadi bertengkar. Iya, orang ini tentu saja tidak sepele, saya sangat penasaran untuk menunggu sekarang. Hahaha, tolong leluhur Ji Tianyao untuk menyebutkannya.
Melihat suasana mereda, banyak orang berkuasa di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka benar-benar sangat penasaran saat ini, yang membuat Qin Chen sangat khawatir, dan membuat Stargate Palace dan Dayu Sensan menginginkan Jiruyu. Ji Tianyao tersenyum pahit dan berkata, "Semuanya, saya benar-benar minta maaf, Jiruyu saat ini sedang dalam misi di luar, jadi dia tidak bisa berada di sini. Tapi jangan khawatir, murid keluarga Ji saya, setiap wewangian surgawi yang menakjubkan, Ruyu, dia telah berada di keluarga Ji saya selama kurang dari 100 tahun, dan sekarang dia telah memasuki ranah Zun. Saya tidak boleh mengecewakan Anda." Ada banyak diskusi di antara penonton. Jika seperti yang dikatakan Ji Tianyao, maka Jiruyu ini sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan Ji Xinyi ini, saya khawatir dia mungkin lebih baik. Pada saat ini, Ji Xinyi telah benar-benar dilupakan di sampingnya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, matanya terbakar. Untuk seorang seniman bela diri yang jenius seperti Qin Chen, bukan tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak iri pada Ruyu. Tetapi pria inilah yang mengacaukan kompetisi seni bela dirinya, dan sekarang semua orang hanya memiliki Jiruyu di dalamnya hati mereka. Leluhur. Pada saat ini, Ji Tianqi juga datang ke sisi Ji Tianyao, dengan cemas menyampaikan, "Ruyu, dia telah dikanonisasi sebagai orang suci, dan bertunangan dengan kepala keluarga Xiao." "Kamu diamlah," ucap Ji Tianyao menatap Ji Tianqi dengan dingin. "Apa yang bisa saya lakukan? Jika tidak, saya khawatir Tianzun Shen Gong ini akan membuat masalah dengan keluarga Ji saya secara langsung. Sekarang panahnya ada di tali, saya harus mengirimkannya." Meskipun Jiruyu juga akan berpartisipasi dalam kontes seni bela diri dan merekrut kerabat, tetapi dia tidak ada di sini. Apa yang harus dilakukan ketika waktunya tiba, dan diskusikan lagi, tapi sekarang dia bisa melakukannya. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chen dan Lei Ya di tengah aula. "Terima kasih leluhur Ji karena telah memberi Ruyu kesempatan ini," Qin Chen berkata dengan keras, dan pada saat yang sama dia berkata kepada orang-orang dari kekuatan utama yang hadir, "Teman-temanku, dan semua master dan master sekte, aku telah mengatakan bahwa Ruyu adalah istriku, karena keluarga Ji telah memutuskan untuk merekrut mantu untuk keluarga Ji. Maka saya akan mengatakan bahwa kata-kata memalukan ada di depan. Ruyu adalah istriku, jadi aku akan memenangkan kompetisi seni bela dirinya. Jika Anda tertarik dengan wanita keluarga Ji, Anda bisa pergi ke Ji Xinyi." Ucap Qin Chen memindai semua orang yang hadir. Ji Xinyi adalah putri dari patriark keluarga Ji. "Saya pikir Anda harus datang untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri dan merekrut pernikahan, tidak hanya agar murid Anda dapat menemukan menantu perempuan, tetapi juga untuk bertemu dengan orang-orang kuno. Keluarga Ji bekerja sama dengan baik, dan Ji Xinyi tidak diragukan lagi adalah sasaran terbaik. Jadi, selama muridmu pergi ke Ji Xinyi, tidak akan pernah ada persaingan di bawahnya. Namun, jika ada yang hadir berani memikirkan Ruyu, maka kata-kata jelek adalah yang pertama diucapkan terlebih dahulu, jadi yang berani tampil tidak akan pernah sopan. Kalian, jangan salahkan aku," kata Qin Chen mengancam. "Hari ini awalnya adalah hari yang baik untuk gadis Xinyi, dan aku juga datang untuk memberi selamat padamu. Saya tidak datang untuk berkelahi. Teman-teman yang ingin memeluk kembalinya Nona Xinyi bisa menantang siapapun, tapi jangan tantang saya." Qin Chen berkata di sini, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Setelah berbicara, Qin Chen menatap dingin ke arah Kuang Lei Tianzun dan Master Istana Dewa Bintang, lalu mengarahkan pandangannya ke Master Gunung Dayu, lalu berkata, "Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani bergerak menginginkan Jiruyu, datanglah padaku Qin Chen, tapi jangan menyesalinya ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan ini, Qin Chen berdiri langsung di ruang terbuka di tengah aula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Ji Xinyi membiru lagi karena marah. Dia tidak berharap Qin Chen berbicara begitu dominan. Meskipun Qin Chen mengatakan bahwa orang lain dapat menantangnya untuknya, pusat perhatian adalah kehadiran Jiruyu.
Ini artinya protagonis kini telah menjadi peran pendukung. Tidak hanya dia kesal, tetapi wajah yang mulia Leia di samping bahkan lebih ternoda. Karena dia sudah berdiri di sana, tetapi Qin Chen tidak pernah memandangnya dari awal sampai akhir. Aula telah mengalami stagnasi singkat, itu benar-benar pidato yang mendominasi. Jika ada lusinan murid dari kekuatan yang ingin menggerakkan pikiran Jiruyu, dia akan menantang semua orang untuk gagal. Namun, tidak ada yang berbicara saat ini, karena selain Qin Chen, jenius dari Sekte Dewa Petir yang mulia Leia sudah berdiri di atas aula saat ini. Semua orang ingin melihat apa yang dikatakan yang mulia Leia. Apakah Hall Master Qin benar-benar mendominasi? Tapi kamu terlalu sombong, kenapa Jiruyu sudah menjadi wanitamu? Itu konyol, itu konyol, itu hanya orang kuat yang memeluk wanita cantik. Tapi Leia ingin datang dan coba lihat apakah kekuatan kamu sama mendominasinya dengan nada suaramu. Setelah kata-kata Leia selesai, kekuatan mengerikan dari Yang Mulia telah menyebar. Boom! Tiba-tiba, di dunia ini, cahaya guntur yang tak berujung melonjak, seolah-olah berubah. Membuat lautan guntur, semua orang di dekat tengah aula mundur satu demi satu, dan pada saat yang sama sejumlah besar aura kacau muncul, menutupi dunia. Semua orang tahu bahwa ini adalah formasi besar keluarga Ji, untuk mencegah kebocoran energi selama pertempuran dan menghancurkan rumah keluarga Ji. Bagaimanapun, kekuatan yang muncul dari pertarungan Zun bukanlah hal yang sepele. Awalnya, Qin Chen mengabaikan Leia ini. Melihat dia berani berjalan saat ini, dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Itu hanya orang bodoh. Sekte Dewa Guntur itu juga idiot, dan digunakan sebagai penembak oleh Istana Dewa Bintang. Tapi karena dia mencari kematian, Qin Chen tidak keberatan memenuhinya. Leia menertawakan Qin Chen saat dia berjalan berkeliling, dan pada saat yang sama mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Ji Tianyao dan semua Tianzun yang hadir, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan pada kompetisi. Saya tidak tahu apakah junior itu terluka atau terbunuh karena kesalahan. Baiklah, Shen Gong Tianzun tersenyum tipis, dan berkata kepada Leia, Tuan Istana Dewa Bintang benar, dia tidak terampil seperti manusia, dan dia pantas mati. Meskipun Qin Chen adalah orang yang bekerja untuk saya berjanji, jika dia meninggal dalam kompetisi seni bela diri, saya tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Bagaimana pendapat Anda tentang Kuang Lei Tianzun? Itulah yang kuinginkan, jawab Kuang Lei Tianzun dari Sekte Dewa Petir mencibir. Yang Mulia Leia mengulurkan tangannya ke arah Tianzun Shen Gong. Terima kasih, Guru Tianzun Shen Gong, generasi muda mengetahuinya. Begitu Yang Mulia Leia mengangkat tangannya, bola petir melayang di atas kepalanya. Tombak guntur tingkat harta manusia muncul di tangannya, dan kemudian dia memandang Qin Chen dengan samar dan berkata, aku hanya menyukai Jiruyu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu juga berpura-pura menjadi suami Jiruyu, Leia ini sudah lama melihatmu, itu tidak enak dipandang. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa hanya pahlawan yang dapat menggandeng wanita cantik. Kata Leia. Qin Chen mengeluarkan nafas sedingin es, dan niat membunuhnya membuat Leia terpesona. Niat membunuh yang sangat kuat. Gumam banyak ahli Tianzun yang diam-diam tercengang. Mereka menghilangkan niat membunuh Qin Chen. Semua orang tahu bahwa Qin Chen ini tidak hanya kuat untuk memurnikan senjata, tetapi juga seorang pembunuh. Namun, meskipun Qin Chen memiliki aura yang menakutkan, hanya aura Zun yang terungkap. Aliran kekacauan di tubuhnya menutupi semua basis kultivasinya, dan bahkan di Zun yang hadir tidak dapat mendeteksinya. Haha, itu hanya Zun, matilah. Meskipun niat membunuh Qin Chen sangat menakutkan, Yang Mulia Leia tidak menganggapnya serius. Di alam Yang Mulia, dia sama sekali tidak takut pada siapapun, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri.